Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yolanda Putri Aprilia dengan NIM 2017-450. Di sini saya akan menjelaskan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa kita singkat sebagai BPSK. Mohon maaf untuk kali ini kita agak percepat ya karena materinya lumayan banyak dan kita tidak punya waktu terlalu banyak. Yang pertama, sebelum kita tahu lebih dalam tentang BPSK, kita harus tahu dulu pengertian dari sengketa konsumen itu apa. Nah, sengketa konsumen itu dapat diartikan sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan gitu ya. Nah, pengertian itu ada di pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 6/MDAK/per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lanjut tentang dasar hukumnya, di sini ada 4 dasar hukum yang bisa kalian jadikan sebagai referensi kalau kalian ingin lebih tahu tentang BPSK. Itu ada yang pertama di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua ada di Keputusan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah Kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6/DA/per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang keempat ada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350-MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan dan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang selanjutnya kita akan ke tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang BPSK tuh sebenarnya apa sih? Mereka tuh mempunyai tugas apa gitu ya? Mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu, apa sih BPSK itu, tugasnya itu apa gitu. Nah, itu untuk tugas dan wewenang kita bisa lihat di pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen junto pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang pertama ada yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi gitu ya. Nanti untuk tiga model ini saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua ada memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Jadi kalian para konsumen yang ingin berkonsultasi bisa langsung ke BPSK. Yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Yang keempat melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus yang kelima, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi untuk kalian yang merasa dirugikan, konsumen-konsumen yang dirugikan, kalian bisa langsung melakukan pengaduan kepada BPSK. Yang keenam itu melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Yang ketujuh memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 8. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ke-9, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan 8 tadi yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang ke-10 mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Untuk yang ke-11 adalah memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Yang ke-12 adalah memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Nah, yang ke-13 ini yang
penting yaitu menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, lanjut kita ke keanggotaan BPSK. Itu ada 3 unsur, yaitu ketua merangkap anggota, yang kedua wakil ketua merangkap anggota, dan anggota. Nah, ketua BPSK berasal dari unsur pemerintah, sedangkan wakil ketua berasal dari luar unsur pemerintah. Nah, anggota BPSK itu terdiri dari 3 unsur ya, ada pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Jadi kita lanjut saja. Untuk modal pemilihan penyelesaian sengketa itu ada 3, yaitu yang tadi arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Yang pertama kita akan masuk ke arbitrase. Nah, penyelesaian arbitrase itu seperti apa sih? Nah, penyelesaian arbitrase ini adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa itu menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Nah, jadi pada umumnya penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak itu sendiri. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase ini dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter gitu ya. Terus kalau kalian ingin tahu lebih jelas, kalian bisa lihat skemanya. Skemanya seperti ini untuk penyelesaian dengan model arbitrase. Gitu ya, kita lanjut. Yang kedua adalah mediasi. Nah, mediasi itu seperti apa sih? Mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak dengan perantara BPSK sebagai penasehat, dan penyelesaian diserahkan kepada para pihak. Jadi BPSK ini hanya sebagai perantara dan sebagai penasehat seperti itu ya. Nah, untuk majelis yang bertindak di mediasi ini, majelisnya bertindak aktif sebagai mediator gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat skema ini seperti ini untuk penyelesaian melalui mediasi. Nah, lanjut kita ke konsiliasi. Nah, konsiliasi itu apa sih? Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Jadi BPSK ini sebagai perantara untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Jadi penyelesaian akhirnya tetap berada di tangan para pihak gitu ya. Terus di sini majelis yang bertindak itu juga bertindak pasif sebagai konsiliator. Jadi kalau mediasi tadi bertindaknya aktif, kalau konsiliasi ini bertindaknya pasif gitu ya. Terus lanjut, ini adalah tata cara permohonan penyelesaian sengketa. Jadi sebelum kalian ke penyelesaian sengketa atau tata cara penyelesaian sengketa, kalian harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Nah, permohonannya itu seperti ini, bisa kalian lihat di skema. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau pengaduan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis melalui sekretariat BPSK. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dapat diajukan oleh konsumen sendiri atau ahli waris atau kuasanya sesuai dengan tempat domisili konsumen. Gitu ya. Terus permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis diterima oleh sekretariat BPSK dan diberikan bukti tanda terima kepada pemohon. Jadi setelah kalian melakukan permohonan ke sekretariat, maka kalian akan mendapatkan tanda terima dari sekretariat BPSK. Nah,
jika kalian melakukan permohonan secara tertulis. Nah, bagaimana kalau secara lisan? Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis atau secara lisan, harus kalian tetap ke sekretariat BPSK. Nanti sekretariat BPSK akan mencatatkan dalam suatu format yang disediakan untuk itu dan dibubui tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya kepada pemohon, diberikan bukti tanda terima. Jadi setelah kalian ke sekretariat BPSK, setelah itu kalian juga tetap akan mendapatkan tanda terima dari sekretariat BPSK gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat skemanya. Kita lanjut ya karena waktunya tidak banyak. Nah, kita langsung ke alur penyelesaian sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, kalian bisa lihat skemanya ini memang agak rumit tapi sebenarnya sama saja seperti yang sebelumnya. Nah, dalam hal permohonan penyelesaian sengketa konsumen diterima, jadi kan tadi untuk permohonannya dapat diterima atau ditolak ya, dapat ditolak atau diterima oleh ketua BPSK dengan alasan tidak memenuhi kelengkapan berkas atau permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK. Jadi permohonan kalian itu dapat ditolak oleh ketua BPSK jika yang pertama berkas-berkas kalian itu kurang atau tidak lengkap. Yang kedua adalah permohonan gugatan kalian itu bukan merupakan kewenangan BPSK gitu ya. Jadi kalau kalian mau melihat kewenangan BPSK tuh tadi bisa ke dasar hukumnya yang di slide awal, kalian bisa cari tahu kewenangannya. Terus lanjut lagi, kalau memang permohonan kalian diterima dan dinyatakan lengkap atau valid, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja sejak ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan kopi permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Isi dalam surat panggilan tersebut itu sudah mencantumkan hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama gitu ya. Nah, setelah dokumen kalian sudah lengkap atau permohonan kalian dinyatakan valid, maka pihak BPSK akan memanggil konsumen dan pelaku usaha, lalu akan diadakan forum musyawarah penentuan cara penyelesaian sengketa. Jadi mereka akan menentukan cara yang mana yang akan mereka gunakan. Kalau mereka menggunakan konsiliasi dan mediasi, maka setelah selesai menentukan caranya akan ke forum musyawarah. Setelah ke forum musyawarah akan ada hasil musyawarah berupa kesepakatan tertulis tadi ya oleh para pihak. Maka setelah ada keputusan dari para pihak BPSK akan mengeluarkan putusan majelis begitu ya. Nah, untuk arbitrase untuk cara arbitrase ini atau model arbitrase, setelah menentukan caranya arbitrase, maka para pihak akan dipanggil. Panggilan pertama, kalau salah satu pihak tidak hadir, jika para pihak tidak hadir akan dipanggil lagi, yaitu panggilan kedua. Setelah panggilan kedua, maka jika para pelaku usaha tidak hadir pada panggilan kedua, konsumen tidak hadir pada panggilan kedua, maka sidang penetapan gugatan. Jadi kalau konsumen tidak hadir pada panggilan kedua, sidang penetapan gugatan batal demi hukum gitu ya. Tapi jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka sidang gugatan dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha. Setelah itu putusan majelis. Jadi setelah ini ada putusan majelis. Tapi jika
di panggilan kedua ini para pihak sudah hadir semua, maka sidang majelis upaya damai akan dilakukan. Lalu diteruskan dengan arbitrase atau pembacaan gugatan, pembacaan nota jawaban, pembacaan arbiter, kesempatan yang sama, lalu akan ada putusan majelis. Nah, itu untuk panggilan kedua. Nah, bagaimana kalau panggilan pertama para pihak sudah hadir semua? Nah, untuk para pihak sudah hadir semua, maka sidang majelis upaya damai akan dilakukan. Setelah itu, para pihak memilih berdamai. Setelah itu, pihak BPSK akan mengeluarkan putusan, gitu ya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.